Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ateng. Masih tetap berusaha istiqomah bacain buku, masih karyanya Aik Vela. Aku ingin meniup balon. Eh, Kali ini saya akan bacakan cerpen Ketika Suamiku Sakit Gigi, salah satu cerpen favorit saya dari buku ini. Dan ini adalah teks kesekian kalinya dan hari kedua. Berkali-kali saya gagal. Ternyata membaca buku untuk diri sendiri dan bacakan buku untuk orang lain itu tantangannya berbeda. Ketika membaca untuk diri sendiri ya cukup mudah, bisa langsung dinikmati, tapi ketika untuk membacakan untuk orang lain itu ya begitu, memiliki tantangan. eh Ya mudah-mudahan kali ini berhasil agar saya tidak berkepanjangan untuk bolak-balik ngerekam seperti ini. Ya satu lagi, selain hal yang saya lakukan ini, bacain buku, bacain cerpen ini saya upload di YouTube. Nanti akan saya upload juga di Spotify, di podcast saya, namanya Buruh Baca. Nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Cuman kalau teman-teman periksa link di deskripsi belum muncul, mungkin karena saya belum dapat linknya dari Spotify. Karena mengupload sesuatu di Spotify itu tidak semudah di YouTube. Ketika mengupload langsung selesai. Untuk di Spotify kita membutuhkan perantara. Ya namanya ada perantara ya, pasti ada birokrasi di sana yang ya kita tidak tahu, yang kita tidak bisa mengatur birokrasi itu. Jadi ya terserah mereka, ketika mereka berhasil ya linknya langsung diberikan kepada kita. Jadi ya begitu, tunggu saja, sabar-sabar saja. Oke. Oke, daripada memperlambat waktu, mari kita singkat saja. Oke. Ketika Suamiku Sakit Gigi, karya Aik Vela. Kemarin suamiku mengeluh sakit kepala. Kusodorkan obat sakit kepala dan segelas air putih hangat untuknya. Namun ia bilang, aku tidak sakit kepala, sakit gigi. Gigi geraham paling belakang sebelah kanannya tumbuh tengkurap, mendorong gigi geraham depannya. Setahun yang lalu dokter sudah mencabut gigi geraham bagian atasnya terlebih dahulu. Karena gigi geraham bagian atas tersebut adalah pangkal rasa sakit. Kini gigi geraham yang menjadi pangkal rasa sakit sebenarnya mulai merengsek, minta dicabut. Suamiku adalah orang yang cerdas. Ia memperlakukan tubuhnya layaknya teman. Setiap kali melakukan sesuatu, ia selalu bernegosiasi dengan tubuhnya. Membuat penawaran-penawaran yang sekiranya mampu ia dapatkan dari tubuhnya. Ia membuat kesepakatan dengan tubuhnya setiap akan memulai kegiatan. Bekerja, menulis, jalan-jalan, hingga tidur. Ia tidak pernah lupa memberitahu tubuhnya. Seperti ketika gigi gerahamnya minta dicabut kali ini. Setelah dari Jakarta ya, kita ke bapak dokter, pintanya sambil mengelus pipi kanannya. Suamiku bekerja pada sebuah lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang pendampingan anak kampung. Seminggu yang lalu, ia harus mendampingi anak-anak binaannya mengikuti lomba kesenian di Jakarta. Sebagai seorang yang bekerja di bidang sosial, suamiku sangat memegang teguh kemandirian. Ia selalu berkata padaku agar tidak merisaukan perkara gaji. Bahkan sebelum kami menikah, beli saja kalau mau beli, jangan terlalu lama berpikir, katanya padaku ketika aku bimbang melihat baju di sebuah toko. Tentu saja
Itu yang membuatku semakin mencintainya sejak 5 tahun lalu menikah. Kami hampir memiliki seorang putra, namun ia tidak berjodoh dengan kami. Karena aku terlalu giat bekerja di toko emas dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore dan lebih banyak berdiri. Putraku gugur. Setelah kejadian itu, suamiku memintaku mengurus rumah saja. Mencuci, memasak, mengepel, mengurus tanaman. Semua aku lakukan dengan berharap balasan dari Tuhan. Meski aku tahu, pasti suamiku sangat susah payah mencari rezeki untuk dapur kami. Kamu yakin berangkat sendiri? Tanyaku meyakinkan suamiku yang ingin berangkat ke dokter tanpa aku temani. Ia mengangguk dengan cepat, lalu mengenakan helm. Menaiki motor bebeknya. Mungkin baginya pertanyaanku hanya basa-basi, karena ia tahu jika aku sangat takut dengan rumah sakit. Aku tidak pernah betah berlama-lama di rumah sakit. Jika aku butuh obat ketika sakit, aku hanya minum jamu yang diracik oleh penjual rempah-rempah dan obat-obatan tradisional di sebuah pasar tradisional pula. Bagiku, rumah sakit justru membuatku semakin sakit karena banyak orang sakit di sekitarku. Orang-orang sakit tersebut seperti menyedot sisa-sisa tenagaku yang seharusnya bisa pulih dikala tubuhku lunglai. Tapi apa boleh buat, untuk suatu hal yang sangat nyata tidak bisa kubantu, kubiarkan suamiku mencabut giginya sendiri ke rumah sakit. Nanti suamiku di rumah hingga jam makan siang lewat, hampir memasuki sore. Sambil melipat baju kering dari jemuran, aku melongo keluar pintu setiap ada suara motor bebek melintas depan rumah. Rumah kami kecil dan berada dalam sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui satu motor. Itulah yang menyebabkan suara yang sedikit nyaring mudah terdengar. Bahkan orang sekitar harus mematikan mesin kendaraannya jika telah memasuki jam 10 malam untuk menghormati jam istirahat warga pastinya. Brem. Suara motornya khas dan langsung aku keluar rumah untuk membukakan pintu pagar untuknya. Ia mematikan mesin motornya dan berjalan memasuki rumah. Kuraih tas di pundaknya dan helm yang baru ia lepas. Ia melepas jaket dan berganti baju, lalu merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kakimu kenapa? Aku menyentuh betis kaki kiri suamiku yang nampak tergores memerah. Ia mengaduh. Aku habis nabrak anak SMP yang belok kanan mendadak. Ia menjawab dengan lemas. Wajahnya tampak pucat. Kusentuh dahinya dan ternyata hangat. Di dalam tasku ada obat. Kata dokternya, suruh minum obat dulu. Minggu depan baru cabut. Suamiku menunjukkan kantong obat di dalam tasnya. Segera ku buatkan bubur dan segelas teh hangat untuk minum obat. Ia tidak berkata apapun saat aku suapi. Badannya semakin panas hingga ia mulai merasa dingin dan kepalanya terasa sakit. Aku sangat khawatir, bolak-balik aku tanya. Apakah dia ingin dikompres air es? Atau dia mau diperiksakan ke puskesmas terdekat? Atau ia ingin makan sesuatu?
Aku bukan orang sakit. Tenanglah, tidur di sampingku. Suamiku masih berusaha menenangkanku saat demamnya semakin tinggi. Akhirnya aku menuruti permintaannya, tidur di sampingnya sambil sesekali menepuk pelan selimut di atas dadanya agar ia segera tidur. Namun ia justru tidak segera tidur. Aku sebal. Suamiku mulai bercerita. Matanya terpejam dan sesekali mengaduh kepalanya sakit. Tadi ketika aku antri ke dokter, ada orang yang bertanya padaku, Mas, sakit gigi ya? Aku mengangguk. Sudah jelas-jelas kita sama-sama duduk menunggu di depan klinik gigi. Masih tanya aku sakit gigi. Suamiku mencoba melucu dan aku tersenyum mendengarnya. Orang itu masih muda. Dia pakai sepatu merek mahal. Pakai celana basket. Juga berjaket. Mungkin anak yang baru lulus SMA. Dia tanya lagi, Mas, sudah lama antri? Aku mengangguk lagi. Dia tanya lagi, Mas, pakai jaminan kesehatan enggak? Aku mengangguk kesal. Dia tanya lagi pas kepalaku senut-senut kumat. Minta nomor antrian dokter gimana ya, Mas? Aku menarik napas dalam-dalam. Dia melanjutkan, ini soalnya saya sudah daftar di depan, yang di komputer di lobi. Dapatnya nomor 002. Langsung ku bentak dia. Itu buka pintunya, sodorin rujukan ke susternya. Itu anak terus diam dan bilang terima kasih. Ternyata nomornya sebelum aku. Aku nomor 008. Ya, dia masuk duluan. Suamiku menghembuskan napas dengan matanya yang tetap terpejam tapi tidak tidur. Terus pas antri obat dapat nomor antrian 8093. Aku pikir sambil nunggu aku mau tidur saja. Kepala pas lagi pusing-pusingnya. Baru sekejap beberapa detik bisa merem. Ada yang menginjak kakiku. Aduh. Suamiku menceritakannya dengan sekuat tenaga. Dahinya mulai berkeringat meski badannya masih panas. Maaf, Mas. Ternyata ibu-ibu tukang jualan lumpia. Merusak usahaku tidur saja. Kok dia getol banget jualan? Mendekati satu persatu orang yang duduk menunggu antrean. Pintar banget melihat anak-anak yang melirik jajanannya. Habis minta maaf kepadaku, dia nawarin, mau lumpia, Mas? Ya jelas aku geleng-geleng biar dia segera pergi. Suamiku masih terpejam dan melanjutkan ceritanya dengan lebih lambat. Terus aku berusaha tidur lagi. Dengan kulipat kaki kuluruskan. Dengan tangan kulipat kaki kuluruskan. Kepala tambah sakit. Bapak dokternya bilang karena gigi sudah menekan saraf ke kepala, maka operasinya tidak jadi. Disuruh minum obat dulu. Sudah posisi enak, meramlah. Tiba-tiba ada yang bilang, permisi, maaf Mas. Aku kaget, terbangun. Orang itu tadi 2 perempuan. Satu perempuan menangis sesenggukan
Yang satunya merangkul seperti menenangkan temannya. Aku tambah pusing, mereka saling berpelukan dan bilang akan saling tidak meninggalkan satu sama lain. Dalam hatiku, aku pikir, apa mereka lesbi? Aku tertawa kecil dan berusaha menahan agar suamiku tidak terganggu. Dengan mata yang masih terpejam tapi tidak tidur, ia melanjutkan ceritanya. Untuk apa memikirkan mereka lesbi atau bukan? Toh mereka tidak menghiraukanku juga. Orang-orang sekarang ini tidak bisa menghiraukan orang lain. Meskipun sudah jelas kelihatan di depan mata ada orang di sampingnya yang juga butuh ketenangan. Itu adalah kursi tempat mengantri pengambilan obat. Itu adalah kursi tempat mengantri pengambilan obat gratis dari jaminan kesehatan pemerintah. Semua duduk takjim menunggu antriannya. Tidak peduli mereka sudah tua dan sudah selayaknya mendapatkan pelayanan lebih cepat. Dua perempuan tadi malah cari-cari perhatian di tengah kami yang sabar menahan rasa sakit demi menunggu obat. Mana mereka salah tempat? Kursi antrian untuk layanan bayar mandiri kan ada di deretan paling ujung. Mentang-mentang orang kaya duduk seenaknya. Dari mana kamu tahu kalau mereka orang punya? Aku menyambar ingin tahu. Perempuan itu yang menangis pakai celana jeans, t-shirt warna putih polos, kalungnya berliontin perak, sambil pegang iPhone 2. Satunya lagi pakai baju kantoran, rok mini, sepatu high heel, rambutnya digelung ke atas, pegang iPhone juga yang lebih besar ukurannya. Ya jelas, mereka orang punya yang harusnya tidak antri di antara kami. Orang-orang berbaju seperti habis bangun tidur, rambut disisir seadanya, terus hanya bawa dompet kecil di tangan. Suamiku mengangkat-angkat tangannya, berusaha menegaskan padaku dengan tenaga seadanya. Aku pun mengiyakan ceritanya. Karena sudah tidak betah dengan mereka berdua, aku bilang, Mbak, nangisnya di kursi sebelah sana ya. Aku beritahu di mana harusnya mereka berada. Mungkin sebal denganku. Mereka pindah cepat. Akhirnya aku bisa lebih tenang duduk dan berusaha tidur lagi. Ku tarik nafas dalam-dalam, merilekskan tubuhku, memintanya untuk santai. Bismillah. Ting tung. Nomor antrian 8095 ke loket 4. Loh, kok sudah 95? Tadi sebelum merem baru 80. Ku hampiri loket pengambilan obat. Sudah sakit kepala, tambah naik ke ubun-ubun. Ini lagi, antrianku lari begitu saja. Lah, di depan loket sudah ada 2 orang berdiri menunggu mbak-mbak menjelaskan soal obat. Lama rasanya. Aku tambah kesal. Ingin aku maki-maki itu petugas obat. Tidak peduli kita sama-sama menunggu obat gratis. Pas sampai giliranku dan aku sudah bersiap memarahinya. Senut. Gigiku tiba-tiba sakit sekali. Seperti apa ya? Sakit banget pokoknya. Terus itu petugas
masih sempat basa-basi pula. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tentu aku sudah tidak bisa bicara karena saking sakitnya. Aku berikan nomor antrianku padanya. Petugas itu mencari nomor antrian tanpa mempedulikanku yang sudah seperti tidak kuat berdiri. Aku bersandar demi menahan sakit. Dia bertanya lagi. Atas nama siapa ya, Pak? Hah? Kenapa tidak tanya sejak awal? Aduh, Hari, jawab Hari Subagio. Aku berusaha sekuat tenaga untuk memarahinya. Petugas itu langsung menemukan obat untukku. Terus menerangkan apa saja obat dan kapan saja meminumnya. Selesai. Terima kasih. Suamiku menepukkan kedua telapak tangannya di atas selimut yang menutup tubuhnya. Kurasa itu akhir ceritanya. Walau masih menggumam tidak jelas yang dia sampaikan. Tapi perlahan suaranya menipis dan tinggal lenguh napas yang berulang-ulang. Suamiku mulai tertidur. Kusentuh dahinya masih panas. Meski ada titik keringat muncul dari kulit kepalanya. Kumasukkan kedua tangannya dalam selimut. Aku ikut menarik napas dalam-dalam. Dan berusaha terpejam di sampingnya. Kamu jangan sampai sakit gigi ya, katanya. Yogyakarta 25 Maret 2016 pukul 00.11 WIB. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan. Sampai ketemu di Bacain Cerpen berikutnya.